semua? Hadir ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran Al-Quran Hadis tentang materi bab 3, kuatkan iman dengan berbagi. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan mempresentasikan teks pidato tentang keutamaan infak di jalan Allah. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya tentang menyajikan kesimpulan daripada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan infak di jalan Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari untuk kita mengingat kembali tentang hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Siapa masih ingat hadisnya? Coba dibaca, Asri. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wa bada biman ta'ulu wa khairus sadaqati an tahrighina wa man yasta'fif yufifallahu wa man yastaghni yughnihillahu. Melda coba baca artinya. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Baik, jadi pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Hakim bin Hizam juga membahas tentang keutamaan infak di jalan Allah. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah juga membahas tentang keutamaan infak di jalan Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan mengartikan kosakata hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Silakan diperhatikan di buku kosakata. Coba Yuni dibaca kosakatanya beserta arti. Arti mufradat atau kata-kata hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Al-yadu artinya tangan, ulya artinya di atas, khairun artinya lebih baik, sufla di bawah, wabada dan mulailah. Al-yadu artinya apa? Tangan. Al-yadu tangan. Ulya Di atas. khairun Lebih baik. lebih baik. Sufla di bawah. Wabda dan mulailah
dan mulailah. Coba lanjut. Kemudian sadaqati an zaharirina yang dikeluarkan dari orang yang berkaya. waman Barang siapa yastaghfir menjaga kehormatannya, yu'ifahu Allah akan menjaganya. yastaghni Merasa cukup, yughnihi Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. biman Dari orang ta'ulu. yang menjadi tanggungan. Sudah. Siapa yang bisa mengulang kembali arti kosakatanya? Nur Asri, coba diulang. Alia itu artinya tangan, mulia artinya di atas, khairun lebih baik, sufra artinya di bawah, wabada dan mulailah, biman dari orang, ta'ulu yang menjadi tanggunganmu, sadaqatin sadaqah, an-zahri rinman yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya, waman barang siapa yang menjaga kehormatannya, yu'ifahu Allah akan menjaganya, yastaghni merasa cukup, yughnihi Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya, bagus. Jadi dari arti kosakata hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Hakim bin Hizam, apa sudah bisa dipahami, dimengerti tentang arti kosakatanya? Sudah? Artinya sudah. Jadi kalau sudah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat atau menyajikan kesimpulan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Hakim bin Hizam. Jadi menyajikan kesimpulan. Jadi silakan dibuat kesimpulannya. Buat nanti bikin nanti baru dipresentasikan. Baca dulu hadisnya, kemudian artinya, kemudian baru menyajikan membuat kesimpulan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Jadi kesimpulannya kedua hadis ya, hadis yang pertama dan juga hadis yang kedua. Oh. Baik, jadi kita sudah membuat kesimpulan tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan infak. Apa sudah siap? Sudah. Jadi siapa yang membacakan, menyampaikan kesimpulannya? Nah, silakan. Ya, silakan. Nah, kesimpulan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam adalah sebagai berikut. Meyakini
Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berinfak, yaitu membelanjakan sebagian dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di jalannya. Yang kedua, meyakini bahwa berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari keridhaannya dengan ikhlas akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, seorang yang menahan dirinya untuk berinfak, Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan hartanya. Ya, bagus. Ada lagi yang mau menyelidikkan kesimpulannya, silakan. Melda, silakan. Yang besar suara sedikit. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, keutamaan berinfak adalah para malaikat berdoa agar Allah SWT menggantikan harta orang yang berinfak dengan balasan yang lebih besar dan agar Allah SWT membinasakan harta orang yang tidak mau berinfak, menahan hartanya. Sudah? Sudah. Baik, ada lagi? Jadi kalau nggak ada lagi, sebelum kita tutup pembelajaran, mungkin ada hal-hal yang masih kurang mengerti, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Siapa? Boleh, silakan. Apa ganjaran yang didapat dari Allah yang dilakukan oleh orang yang berinfak di jalan Allah? Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Ya, bagus. Jadi pertanyaannya apa ganjaran dari Allah terhadap orang-orang yang berinfak sesuai dengan pemahaman hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ada yang mau menjawabnya? Silakan. Ya, silakan. Allah akan menggantikan harta orang yang berinfak dengan balasan yang lebih besar dari Allah dan juga Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya, bagus. Jadi bahwa ganjaran daripada Allah adalah Allah akan membalas dengan ganjaran dengan balasan yang lebih besar. Jadi ganjaran dari Allah, makanya kita harus ikhlas, harus yakin bahwa Allah akan membalas terhadap harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum ditutup pembelajarannya, mungkin ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Ada? Tidak ada? Jadi perlu juga disampaikan bahwa minggu kemarin kita telah membahas tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan mempresentasikan teks pidato tentang keutamaan berinfak di jalan Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berinfak untuk membelanjakan sebagian daripada hartanya di jalan Allah. Kemudian kita yakin bahwa berinfak di jalan Allah adalah untuk mencari keridaannya dengan ikhlas, dan kita yakin bahwa akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Jadi seorang yang berinfak akan diganti oleh Allah terhadap apa yang dia infakkan. Kemudian kita harus gemar untuk bersedekah kepada orang lain, orang yang membutuhkan bantuan, baik kepada fakir miskin. Kemudian juga kita gemar berinfak dalam kegiatan sosial dimanapun, termasuk mensukseskan. Misalnya ada pembangunan tempat ibadah, misalnya seperti madrasah, musala, masjid. Dan juga kita gemar untuk
peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita harus berjiwa dermawan terutama kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan juga kita bersedekah hendaknya memprioritaskan kebutuhan keluarga dan orang yang menjadi tanggungan kita terlebih dahulu. Jadi setelah itu kepada orang lain yang membutuhkan bantuan, dan utamanya kepada orang fakir miskin. Baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita selesai. Jadi itu Bapak mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan dan juga masih banyak terdapat kekurangan. Dan diakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.